والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويوضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ulaika humul muflihun. Ya'muru, keadaan menyuruh ialah an-nabiyyul ummi. Ya'muru, keadaan menyuruh ialah an-nabiyyul ummi. Ini kan sudah jauh kan? Enggak jauh ini kan. Lainnya binasul nabiyul ummi. Ya'muru, keadaan menyuruh ialah an-nabiyul ummi hum kepada semua al-yahud wan nasara wal mu'minun. Ya'muru, keadaan menyuruh ialah an-nabiyul ummiya hum kepada al-yahud wan nasara wal mu'minun, menyuruh bil ma'ruf, dengan perkara yang sudah kelihatan baiknya. Ma'ruf itu perkara yang baik dan sudah kelihatan baiknya. Kadang-kadang perkara baik tapi belum kelihatan baiknya, itu bukan ma'ruf. Jadi ma'ruf itu perkara yang baik dan sudah masyhur kebaikannya, itu ma'ruf. Kalau perkara baik tapi belum kelihatan baiknya, itu namanya khair, belum ma'ruf namanya. Jadi ma'ruf Pak, nyuruh sholat berjamaah, itu namanya sudah jelas kebaikan. Ya'muru, keadaan menyuruh ialah an-nabiyyul ummiyah hum kepada al-yahud wan nasara wal mu'minun, menyuruh bil ma'ruf kepada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik yang sudah kelihatan baiknya. Kadang-kadang perkara belum kelihatan baiknya. Wa yanha, dan melarang ialah an-nabiyyul ummi hum kepada yahud wan nasara wal mu'minun, melarang anil munkari, dari perkara yang mungkar, perkara yang diingkari oleh kebanyakan manusia. Wa yanha, dan melarang ialah an-nabiyyul ummi hum kepada al-yahud wan nasara wal mu'minun anil munkari, dari perkara yang mungkar. Wa yuhillu, dan menghalalkan ialah an-nabiyyul ummi lahum kepada al-yahud wan nasara wal mu'minun at-thayyibat, kepada perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang bagus. Halalan thayyiban, perkaranya halal, thayyiban itu bagus, belum basi, belum terlalu lama. Kamu masak ikan dari kemarin, halal kan halal, tapi sudah basi, itu bukan thayyiban. Kamu nyuri umpamanya perkara yang bagus, masih segar, itu thayyib kan, tapi tidak halalan, tidak. Maunya Allah itu dua, halalan, thayyiban. Halal karena tidak dapat nyuri, thayyiban masih bisa dimakan, thayyiban. Wuyuhillu, dan menghalalkan ialah an-nabiyyul ummi lahum kepada al-yahud wan nasara wal mu'minun at-thayyibat, kepada perkara-perkara yang belum basi, perkara-perkara yang masih bisa dimakan. Mit ngantuk aja. Mimma, dari perkara-perkara hurima yang telah diharamkan ialah ma fi syar'ihim, dalam syariatnya al-yahud wan nasara, karena Allah dalam
menghalalkan makanan, mengharamkan makanan ini beda-beda. Mimma daripada perkara-perkara hurima yang diharamkan adalah ma fi syar'ihim dalam syariatnya al-yahud wan nasara. Wa yuharrimu dan mengharamkan ialah an-nabiyal ummi. Ini berarti sudah berbicara ya'muruhum yanhahum, ini lingkaran dakwah. Yuhillu wa yuharrimu, ini lingkaran ta'lim. Mengajarkan ini halal boleh dimakan, ini haram jangan dimakan. Karena orang tidak bisa istiqomah dalam kebaikan kalau yang dimakan ini enggak halal. Kalau yang dimakan enggak halal, syubhat atau haram, enggak bisa Anda sholat yang benar, enggak bisa Anda berzikir benar, enggak bisa. Karena makanan syubhat, makanan haram itu dimakan jadi darah, jadi watak. Kalau orang kerjanya makan syubhat haram, itu wataknya pasti zalim. Enggak bisa pegang torekoh, enggak bisa. Nggak mampu, nggak bisa ngamalin. Nggak bisa. Jadi torekoh itu yang dimakan halal, dengan syubhat, dengan haram. Kalau syubhat haram, nggak bisa torekoh diamalin, nggak bisa. Atau bisa sekedar ngamalin, tidak bisa futuh. Nah, di sini wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Orang-orang yang cinta makanan yang ligi, yang tidak syubhat, tidak haram. Ini hafalin Quran, hafal nanti insyaallah. Jalanin torekoh, usul nanti Allah. Maka pentingnya aklul halal. Maka sebagian ulama mengatakan aklul halal qutbul ibadat. Makan makanan yang halal ini adalah segala lingkaran ibadahmu berputar kepada aklul halal. Katanya dulu ada satu daerah kalau Belanda nyerang enggak bisa-bisa. Karena di situ orang-orang aklul halal, ba'id anis syubhat. Jadi apa akhirnya? Akhirnya Belanda ngumpulin telur mereka. Jadi kumpulin terus suruh ngambil. Telur kan serupa, telurnya sendiri itu. Akhirnya kan ngambil telurnya orang lain, kan syubhat. Telurnya sendiri dimakan orang lain ternyata dimakan dia. Terjadilah syubhat. Setelah syubhat akhirnya apa? Diserang, kalah. Setelahnya mereka makan syubhat. Jadi aklul halal ini ikut mit pada tidur semua gimana? Wa yuharrimu dan mengharamkan ialah an-nabil ummi alaihim atas al-yahud wan nasara al-khaba'itha kepada beberapa makanan yang keji. Al-khaba'itha kepada beberapa makanan yang keji, sangat kotor. Minal maitati dari bangkai, wa nahwiha dan sesamanya maitah. Al-khaba'itha kepada perkara-perkara yang keji. Minal maitati dari bangkai, wa nahwiha dan sesamanya maitah. Wa yadha'u dan mengurangi ialah nabil ummi anhum dari al-yahud wan nasara wal mu'minun israhum kepada bebannya mereka, ai thiqalahum dengan arti bebannya mereka al-yahud wan nasara. Wa yadha'u dan mengurangi ialah an-nabiyal ummi anhum dari al-yahud wan nasara israhum kepada bebannya al-yahud wan nasara, ai thiqalahum dengan arti perkara yang memberatkan al-yahud wan nasara. Ay as-siqal, as-siqala dengan arti perkara yang berat, alladzi kana yang ada ila siqal fi takalifit Taurat, di dalam beberapa taklifnya kitab Taurat, wal Injil dan Injil. Wada'a mengurangi kepada siqal Muhammadunillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak di dalam Taurat yang diharamkan oleh Allah, dalam syariat Muhammad sudah dihalalkan. Banyak di dalam syariatnya Injil yang diharamkan oleh Allah,
dalam syariat Muhammad dihalalkan. Ya, itu bukan keringanan-keringanan. Ayat thiqala dengan beban yang memberatkan, alladzi kana yang berada ialah thiqal fi takalifit Taurat, di dalam taklif-taklifnya kitab Taurat wal Injil dan kitab Injil. Wada'a mengurangi hu kepada thiqal Muhammadun ialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya perkara-perkara yang diharamkan dalam kitab Taurat, perkara-perkara yang diharamkan dalam kitab Injil hanya dihalalkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad di dalam syariatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal aghlal dan beberapa borgol, belenggu, asyadaid dengan arti perkara-perkara yang sangat berat, allati kanat yang ada ialah aghlal alaihim atas al-yahud wan nasara. Wal aghlal dan beberapa borgol, asyadaid dengan arti perkara-perkara yang sangat berat, allati kanat yang berada ialah aghlal alaihim itu atas al-yahud wan nasara. Contohnya kaqatlin nafsi, seperti membunuh diri, fitaubati dalam taubat. Dalam syariat Musa, kalau orang bertobat itu dibunuh. Itu di dalam waktu Nabi Musa alaihissalam pergi munajat 40 hari, akhirnya kan Musa Samiri datang membawa perhiasan emas dicetak menjadi patung. Hanya patungnya bisa ngomong. Nah, patungnya itu Musa Samiri melihat debu yang diinjak oleh kakinya kudanya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril kalau datang kepada Musa Samiri pakai kuda, pelodok. Nah si kakinya kuda ini kan nginjak debu. Debunya diambil, kumpulin, dimasukin kepada patung dari pedet emas. Plus menjadi patung beneran, berbulu, berdarah, berdaging patung, terus bisa ngomong. Bisa ngomong. Akhirnya Musa Samiri bikin kacau. Bani Israel ini Tuhannya Musa, sembah 70.000 orang nyembah. Nabi Musa pulang marah. Kamu itu bagaimana kok nyembah selain Allah? Taubat. Siap. Apa? Yang tidak nyembah bawa pedang, yang nyembah datang. Yang tidak nyembah bawa pedang. Taubatnya yang nyembah datang. Tas jatuh. Bagaimana darahnya? 70.000 orang disembelih pagi sampai zuhur. Taubatnya mereka. Nah, nanti kalau sudah mati disembelih terserah Allah. Mau dihidupkan boleh. Kalau terus mati ya sudah taubat. Tapi itu hanya dihidupin itu. Sudah tergeletak mayat 70.000. Akhirnya Nabi Musa doa hidup lagi. Ini tobatnya begitu. Berat kan? Berat. Kalau kita tobatnya apa? Tobatnya hanya menyesal. Ya Allah, sudah enggak lagi-lagi ya Allah, mohon ampun. Ini tobatnya. Kalau mereka tobatnya kaqatlin nafsi fit taubat. Namanya aghlal allati kanat alaihim, itu dikurangi oleh Nabi Muhammad. Dalam syariat Muhammad, taubat itu enggak usah diketok lehernya, enggak usah. Kaqatlin nafsi seperti membunuh diri fit taubati di dalam taubat. Wa qat'i atharin najasah dan memotong bekas najis. Kalau sarungnya kelas najis kencing, bukan dicuci, dipotong ceret. Ya habis sarungnya nanti. Sarungnya dipotongin semua. Ditambal lagi, tambal-tambalan kan jadi. Kalau kita dicuci doang kan. Nah, namanya ini beban aghlal allati kanat alaihim dalam syariat Muhammad diringankan. Wa yadha'u anhum israhum. Cuci saja udah cuci. Dan yang lebih payah lagi, Bani Israil kalau maksiat itu malaikat datang di rumahnya nulis. Tulisannya enggak hilang-hilang sebelum taubat. Ini fulan hari ini mencuri, tulis. Hartanya si anu, orang lewat,
mencuri. Nah ini. Jadi rumahnya itu tulisan-tulisan perbuatan jahatnya yang nulis malaikat. Nah ini. Aghlal allati kanat alaihim. Dalam Syariat Muhammad enggak ada begitu-begitu. Lah kalau ada, rumahnya pada coreng-corengan. Orang baca. Aduh. Ini di timbangan ini. Ada tulisannya di temboknya yang nulis malaikat. Nah, kan? Gimana itu? Waqati atharin najasa, dan memotong bekas najis. Ata datang ialah Nabi Muhammad an-Nabi Ummi bimillati Ibrahim, dengan agamanya Nabi Ibrahim. Samhatan, keadaan murah, baydha, keadaan putih, lailuha, adapun malamnya millat Ibrahim, karena hariha itu seperti siangnya millat Ibrahim. Bahkan lebih daripada millat Ibrahim. Satu, millat Ibrahim apa? Menyembelih anak. Sekarang diganti menyembelih kambing, domba, lembu, sapi, onta waktu Idul Adha. Ata datang ialah baginda Muhammad itu an-Nabil Ummi bimillati Ibrahim, dengan agamanya Nabi Ibrahim, cara hidupnya Nabi Ibrahim. Samhatan, keadaan murah, agamanya murah, enggak syada'id qatlin nafsi fi taubah, qatiyatan, enggak. Baydha, yang putih, lailuha, adapun malamnya millati Ibrahim, karena hariha itu seperti siangnya millati Ibrahim. Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Falladzina, maka adapun orang-orang amanu yang telah beriman ialah alladzina bihi, dengan Nabil Ummi, ay bi Muhammad, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi, beriman. Dan akhirnya banyak pendeta-pendeta Yahudi, pendeta Nasrani pada masuk Islam akhirnya. Yang hatinya itu lurus, tidak asobiyah. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang asobiyah kepada Bani Israel. Mengapa Nabi Muhammad, Nabi yang besar, kok lahir dari Ismail, tidak dari Yakub saja? Nah, ini penyakit ini membuat mereka enggak akan iman. Asobiyah. Mengapa Nabi yang besar yang di Mekah kok dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel, dari Bani Yakub bin Ishak bin Ibrahim? Mengapa? Nah, itu kan ketentuan Allah. Oh, masih mengapa saja sih. Ya enggak iman-iman. Falladzina, maka adapun orang-orang amanu yang beriman ialah alladzina bihi, dengan an-Nabil Ummi, yaitu bi Muhammadin, dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah bin Salam, seperti juga Ka'bul Ahbar, wa azzaru, dan memuliakan ialah alladzina amanu hu, kepada Muhammad. Wa azzaru, dan memuliakan ialah alladzina amanu hu, pada Muhammad, ay waqqaru, dengan arti memuliakan ialah alladzina hu, pada Muhammad. Wa nasaru, dan pada menolong. Wa nasaru, dan pada menolong ialah alladzina amanu hu, pada Muhammad. Wattaba'u, dan mengikuti ialah alladzina an-nura, kepada cahaya, alladzi unzila, yang telah diturunkan ialah an-nur, mahu, sertanya Muhammad. Huwa, adapun nur Al-Qur'an, itu Quran. Wattaba'u, dan pada mengikuti ialah alladzina an-nura, kepada cahaya, alladzi unzila, yang telah diturunkan ialah nur, mahu, beserta Muhammad. Huwa, adapun nur Al-Qur'an, itu Quran. Ulaika, itu adapun mereka-mereka alladzina amanu,
Mulaika adapun mereka alladzina amanuhum al-muflihun itu orang-orang yang sukses. Al-muflihun itu orang-orang yang sukses. Man adapun barang siapa aman itu berimanlah man bin Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man adapun barang siapa aman itu telah beriman ialah man bin Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa waqara ngantuk aja sih. Wa waqara dan memuliakan ialah manhu pada Nabi Muhammad. Wa nasara dan menolong ialah manhu pada Nabi Muhammad. Ai nasara dengan arti menolong ialah manhu pada Nabi Muhammad nasruddinihi dengan menolong agamanya Muhammad. Wattaba'u dan mengikuti ialah man. Namanya dijamakan. Wattaba'u dan mengikuti ialah man, mengikut Al-Qur'an kepada Quran. Alladzi jaa yang telah datang ialah Muhammad bihi dengan Quran. Wasunnatahu dan sunnahnya Nabi Muhammad al-mubayyinata yang menerangkan lil Qur'ani kepada Quran. Sebab enggak bisa sih orang ngamalin Quran tanpa sunnah Nabi, enggak bisa. Akhirnya ada orang selalu memahami Quran sampainya ingkarus sunnah. Sebab di dalam Al-Quran enggak ada keterangan bilangan rakaat, enggak ada. Zuhur pun enggak ada. Asar mana? Yuqimuna sholat doang. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya enggak ada di situ. Itu adanya dalam sunnah, dalam hadis. Maka kalau orang mengamalkan Al-Quran, nanti zuhur bebas. Bisa 2 rakaat, bisa 6 rakaat. Tapi itu enggak ada dalam Quran keterangan bilangan rakaat itu. Wong dalam zuhur, asar, maghrib, isya saja, subuh itu enggak ada itu. Kan yang menjelaskan kepada Quran kan hadis Nabi sunnah. Makanya di sini wa sunnatahu dan mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi al-mubayyinata yang menerangkan lil Qur'ani kepada Quran. Kemudian Al-Quran yang begitu hebat, sunnah Nabi begitu hebat, pun kalau tanpa madhab nggak bisa juga. Tanya ulama ahli hadis, ahli Quran, haji bersama Imam Malik. Bingung itu sampai di Mekah. Ya mau apa ini? Ayo istirahat. Bingung. Mau ihram dulu. Kan ada ihram haji, ada ihram umrah. Bagaimana caranya? Bingung. Bagaimana Imam Malik? Lah kamu katanya hafal Quran ahli hadis. Iya, lah iya. Ya ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Bingung. Jadi walaupun sudah mendalam dalam Quran, dalam hadis pun harus taqayyud bimadhabin. Harus ikat satu madhab. Berbeda dulu para sahabat zaman Rasulullah. Enggak ada madhab-madhab, kan melihat Rasulullah aja. Melihat Rasulullah sudah luar biasa. Ya kita sudah jauh dari Rasulullah, ya kan? Gelap, sudah banyak orang tipu menipu, makan syubhat dan lain sebagainya, sudah gelap. Maka tertuntut kita untuk taqayyud, mengikat dengan satu madhab daripada 4 madhab di dalam ibadah, muamalah, masyarakat. Kalau dalam tauhid ya nggak boleh taklid, harus yakin sendiri. Imam Malik haji bersama orang-orang hafal Quran alim hadis sampai di Mekah bingung. Gimana ini? Oh ya mikot makani dulu. Ji'rona, Bir Ali dulu Yulamlam di Ka'bah. Timur di sini ada mikot makan. Dari sini Anda mulai ihram. Utara Ka'bah ini ada mikot makan. Dari sini Anda mulai ihram. Belah barat ini di sini ada mikot makani. Dari sini kamu mulai ihram. Sebelah selatan Ka'bah ini ada mikot makani. Ada 4 mikot makani. Dari situ Anda mulai pakai ihram, niat ihram. Diteringin, terangin. Baru oh. Aduh, kalau nggak ada Imam Malik kita hajinya kacau katanya. Itu orang-orang yang alim Quran, alim hadis itu. Kacau gua ini. Terus kata mereka, ini kamu dari mana Imam Malik? Dari hadis ente, yang ente hafal itu. Hadis ini yang ente hafal itu. Dari ini hadis.
Oh, kata ulama ahli hadis Quran, oh kami ini sebagai apoteker. Kalau Imam Hanafi, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad itu sebagai dokter. Apoteker kan bisa ngerancang obat, ribuan obat. Tapi kalau nambani pakai itu, oh bisa ada yang mati nanti. Karena overdosis nanti obatnya. Kalau dokter kan, oh ini 60, ini rendah sekali tensinya ini. Oh, obat yang vitamin itu antem. Oh, ini tensinya 60 dikasih obat yang berat minum, udah minum bisa mati. Kebanyakan. Nah ini. Nah, inilah. Jadi ulama yang sahibul madhab, Sayyiduna Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Sayyiduna Imam Malik bin Anas, Al-Madani, Sayyidina Muhammad bin Idris Syafi'i, Al-Quraisy Al-Muttalibi, Sayyidina Ahmad bin Muhammad bin Al-Hambal Al-Syaibani, ini bagikan dokter. Ulama-ulama ahli hadis Quran yang tidak punya sahibul mazhab itu bagaikan apoteker. Jadi bisa salah yang apoteker. Ribuan obat hafal beserta khasiatnya. Tapi kalau nggak ditensi orangnya, orang tensinya obatnya tinggi 180 kasih vitamin, lari-lari nanti. Kebanyakan vitamin, akhirnya darah tingginya naik, ya enggak? Oh, berobat ke situ tambah mati. Atau orang tensinya rendah 60 dikasih obat yang berat, bukan vitamin yang banyak. Gimana? Deg-deg minum obat. Oh, karena apa? Itu namanya masih apoteker, belum dokter. Apalagi kalau 4 mazhab itu sudah dokter spesialis. Otomatis ulaika adapun alladzina amanu hum al-muflihun, itu orang-orang yang sukses. Ulaika adapun mereka-mereka alladzina amanu bihi hum al-muflihun, itu orang-orang sukses. Ar-Rasul, adapun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa alladzi, itu seorang nabi, wasyarat yang telah memberikan kabar gembira bihi dengan alladzi, al-kutubu ialah beberapa kitab, as-samawiyatu yang bangsa turun dari langit. Maka hidayah ini dengan diutusnya seorang nabi oleh Allah, dan turunlah kitab samawi yang turun dari Allah kepada nabi itu hidayah. Ada agama nggak ada kitabnya. Hindu, Buddha itu nggak ada kitab, nggak ada nabinya lagi, ya nggak? Ya, cek lah, iya cek. Agama ini kan hubungan antara hamba dengan Allah, dengan Tuhan itu. Maka datangnya hidayah ini dua harus, diutusnya seorang nabi dan ada kitab samawi dari Allah kepada manusia. Nabi Adam ada suhuf, ada buku-buku dari Allah. Nabi Sis ada suhuf buku, waktu itu belum kitab, ya kitab kecil, tapi sudah cukup panduan hidup. Nabi Ibrahim ada suhuf Ibrahim wa Musa. Agama Buddha, Hindu gak ada nabinya, gak ada kitab dari langitnya, kitab samawi gak ada. Di situ ada profesor doktor, percaya. Profesor doktor percaya. Agama yang tidak ada nabinya, nggak ada kitab samawinya. Akhirnya kitabnya sebangsa primbon. Ya, primbon. Akhirnya para pendetanya, biksunya pakai pakaian yang kuning. Dilarang makan yang bernyawa. Makan yang bernyawa, nggak boleh makan ikan, daging nggak boleh. Makannya apa? Singkong. Akhirnya kebusen. Singkong.
Yang enak-enak nggak boleh. Ya, ayo mati masuk neraka. Aduh, bagaimana itu? Belangsak di dunia, belangsak di akhirat. Enggak bisa hidayah yang turun daripada Allah ini dengan dua jalur. Satu bi'tsatul anbiya wal mursalin dan ada inzalul kutub as-samawiyah minallah ila ibadihi. Dan sekarang ada hanya Islam. Karena apa? Nasrani, Nabi Isa-nya sudah diangkat ke langit, malah menurut mereka dibunuh, kitab Injilnya dipalsu. Gelap. Agama Yahudi, Nabi Musa-nya mati, alaihi salatu wassalam, Tauratnya dipalsu. Jadi kan ini sudah terlantar ini agama seperti ini. Jadi hanya faqat dinul Islam. Muhammad SAW tufiya, tapi ulama dan aulia syurafanya terus menerangkan Qur'annya masih utuh. Belum berubah satu huruf. Ini hadhihi ni'matun 'azimah min Allah li hadhil ummah ummatil islamiyah. Jadi selain Islam ini sudah kacau. Karena apa? Nabinya sudah mati, malah Nabi Isa-nya disangka dibunuh. Sudah kacau kan? Kacau. Injilnya dipalsu. Hanya dalam Injil katanya, Yesus mengharamkan babi. Setelahnya makan babi enak, kecewa. Mengapa gua tadi haramkan? Bagusnya dihalalin aja. Wah, ini agama apa begitu? Kan? Ar-Rasul adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa alladzi itu seorang nabi basyarat yang telah memberikan kabar gembira bihi dengan alladzi al-kutubu as-samawiyatu ialah kitab-kitab Allah yang dari langit. Wasofat dan mensifati ialah kutubus samawiyah kepada Nabi Muhammad bihadil awsaf dengan ini beberapa sifat itu an-nabil ummi alladzina maktuban fit Taurat wal Injil apa itu yamuruhum bil ma'ruf wa yanhum 'anil munkar wa hilamut thayyibat wa al khaba'ith wa da'anu israhum sifat tertera. Jadi wasafat dan telah mensifati ialah kutubus samawiyahu pada Nabi Muhammad bihadil awsaf dengan ini beberapa sifat-sifat yang mulia allati natlu yang kami baca kepada hadil awsaf al-an sekarang yaitu ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum allati wal aghlallati kanat 'alaihim. Di dalam ini, dalam ayat lain Allah nyifati lagi, ya ayyuhal muzammil, waslimut malam. Qumil laila illa ya ayyuhal muddatsir, sifat. Ya ayyuhan nabiyyu, sifat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil ghafurur rahim, sifat. Yang tidak terjadi kepada nabi-nabi Allah yang lain, tidak ada. Ini wafat dituliskan oleh Sayyidina Abu Bakar, tegak Islam. Wafat dituliskan oleh Umar, lebih luas. Wafat dituliskan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Hanya Muawiyah. Sudah itu habis khilafah. Artinya khilafah masih ada, tapi khilafah batiniyah. Kalau Abu Bakar, Umar sampai Hasan kan Muawiyah kan khilafah zahiriyah dan khilafah batiniyah. Jadi satu. Kalau sekarang khilafah batiniyah pada ulama-ulama, aulia, para habaib yang mendalam itu khilafah batiniyah. Khilafah zahiriyah dipegang para raja-raja. Jadi sudah pisah khilafah zahiriyah dan khilafah dulu jadi satu. Abu Bakar khilafah zahiriyah, khilafah batiniyah.
Sekarang udah pisah khilafah batinah, ulama-ulama, para aulia, para zuhad, para habaib yang faham dalam agama itu khilafah batiniyah. Khilafah zahirinya pegang para raja-raja. Jadi enggak jadi satu. Al-an sekarang allatina yang kami baca hak kepada Ausaf, hak kepada Ausaf al-an sekarang masih dibaca. Falamma jaa, maka dikala datang ialah Nabi Ummi itu Muhammad berkata, qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulina bil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Falamma jaa, maka dikala datang ialah Nabi Ummi yaitu Muhammad, dia berkata, qul, ucapkanlah Muhammad kata Allah, qul ucapkanlah Muhammad kata Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, ini sunnya aku Nabi Muhammad, Rasulullah itu utusan Allah, ilaikum diutus kepada kalian, jami'an seluruhnya. Sifatnya Allah Rasulullahi, sifatnya Allah ini Rasulullah ini bukan sifatnya mudhof Rasul, tapi sifatnya mudhof ila Allah. Sifatnya Allah Rasulullahi, alladzi itu Tuhan, Allah itu Allah, lahu yang itu bagi alladzi mulkus samawati wal ardi, adapun kerajaan langit 7 dan bumi. Malah mulku kerajaan zahir. La ilaha, tiada Tuhan yang hak illa huwa, melainkan Allah. Yuhyi, keadaan menghidupkan ialah Allah, wa yumitu, dan mematikan ialah Allah. Fa aminu, maka berimanlah kalian, wahai umat Islam, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, beriman billahi kepada Allah, wa rusulihi, dan beriman dengan utusan Allah, an-nabil ummi, itu sang nabi yang tidak baca tidak tulis, alladzi yu'minu, yang beriman ialah an-nabil ummi. Alladzi yu'minu, yang beriman ialah an-nabil ummi, beriman Nabi Muhammad itu orang yang pertama beriman. Alladzi yu'minu, yang beriman ialah an-nabil ummi, beriman billahi kepada Allah, wa kalimatihi, dan kalimat-kalimatnya Allah, wattabi'u, dan ikutlah kalian kepada an-nabil ummi, la'allakum, supaya kalian tahtadun, kalian dapat hidayah. Jadi hidayah itu ada di mana? Di dalam mengikut Muhammad. Tanpa mengikut Muhammad nggak bisa hidayah. Artinya Anda mengikut Quran saja andekan, tapi nggak ngikut hadis Nabi yang sahih yang hasan, Anda nggak dapat hidayah. Nggak dapat hidayah. Atau ngikut Nabi Muhammad sunnahnya nggak ngikut Quran, ya nggak dapat hidayah juga. Kan tadi yu'minu billahi wa kalimatihi, kalimat-kalimat Allah itu di Quran. Ini dua esensi yang harus dipegang oleh orang mencari hidayah. Beriman kepada Allah dan kalamnya Al-Quran, beriman kepada Muhammad dan sunnahnya di dalam hadis. Itu baru ada hidayah. Wattabi'u, dan ikutlah kalian, wahai orang Yahud, orang Nasara, orang yang umat Muhammad, pada Muhammad, pada an-nabil ummi, Nabi Muhammad, la'allakum, supaya kalian tahtadun, kalian dapat hidayah. Lantas hidayah ada di mana? Setiap orang yang sholat baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ihdinas siratal mustaqim, surat. Hidayah ada di mana hidayah? Ada di mana hidayah? Dijawab oleh Allah sendiri. Hidayah ini ada dalam kesukaran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguhnya orang-orang yang susah payah dalam urusanku, kata Allah, sungguh dan sungguh aku akan berhidayah kepada mereka jalan-jalan yang sampai kepada aku. Jalannya tidak satu, jamak, subulana, beberapa jalan yang sampai kepada aku, kata Allah.
Jalannya tidak satu. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Jadi orang yang mengaku mencari hidayah dalam salatnya dia menyebutkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Siapa saja yang ingin hidayah, apa? Harus berani kangelan. Walladzina jahadu fi. Harus kangelan. Kalau enggak kangelan, itu hidayah zahirah saja. Enggak hidayah batinnya. Mau kangelan. Bagaimana Rasulullah? Kangelannya bukan main. Ulama rasyidin, ulama-ulama yang salihin, para aulia, para habaib-habaib yang ahli taqwa, zuhdi, hidupnya enggak ada yang enak. Kangelan. Akhirnya Allah ganti. Enaknya dengan hafal Quran, alim hadis, ma'rifatullah, usulillahi ta'ala, mukasyafa. Diganti. Karena apa? Karena udah pegang. Ini orang ikut tablik karena duitnya banyak, di markas bikin warung, dapat uang banyak. Ya halal. Nah, ini mujahadahnya mana? Tak mujahadah. Yang lain susah payah, nangis, ini ngitung duit. Orang lain putar tasbih, fulus. Alhamdulillah sekian juta. Bahlul ente. Wah, mau jadi MS akhirnya. Orang datang belakangan, bodoh lagi. Tanya, gua cari duit di selain tablik. Angelnya bukan main. Dalam tablik gua, barokah ini tablik, barokah dasmu. Kamu jahadah. Sama dalam tarekat juga. Semua ada itu khotmi sudah siap dagangan berapa miliar, dagang ini. Ya itu halal. Tapi kan jauh dari nilai mujahadah. Akhirnya nggak bisa foto. Nggak bisa. Apa mujahadah? Terjahil ma'ani seolah-olah hafal dalam dada. Quran hafal, hadis hafal, jangan sholat hafal dalam. Karena mujahadah. Kalau tidak mujahadah gelap. Semua hidayah ini dalam mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha la'al muhsinin. Qadabahum Allah.